Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian subuh ini. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah sama-sama ya menjadi teman berjuang dalam berdakwah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap pagi ini merupakan amalan istimewa kita nanti yang di yaumil akhir yang akan kita rasakan. Mudah-mudahan ini menjadi ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai di antara amal-amalan kita. Kita mendawamkan untuk jihad di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, sofan dengan berbaris-baris rapi. Mudah-mudahan kita termasuk al-muhibbin, orang yang Allah cintai, dan mudah-mudahan thalabul ilmi kita ini semakin mendekatkan kita kepada Allah dan semakin membukakan untuk kita pintu-pintu surga, jalan-jalan ke surganya Allah. Dan untuk hari ini insya Allah pembahasan kita mengenai tadabbur ya, salah satu surah. Nah, sudah hari ke-17 ya, mudah-mudahan semakin hari semakin meningkat ya semangat kita nih bulan Ramadan, karena amal itu tergantung bikhawatimiha, tergantung finishnya. Jadi mudah-mudahan semakin hari semakin meningkat. Di bulan Ramadan itu satu detik begitu berharga ya. Jangan sampai kita samakan dengan bulan-bulan lain, karena bulan ini begitu istimewa. Allah sangat mencintai bulan Ramadan dengan syahrul khairat, terhimpun berbagai kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin waktu di bulan Ramadan ini, sehingga nanti syahrul maghfirah, ampunan Allah itu begitu kita terima ya setelah selesai Ramadan itu, seperti anak yang baru lahir nih, seperti janji Allah ketika kita betul-betul ya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qama ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat satu detik pun di bulan Ramadan, untuk terus kita berbuat kebaikan semampu kita, semakin dekat dengan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan itu kita tidak akan istimewa ketika kita biasa-biasa saja interaksi kita dengan Al-Quran, karena salah satu keistimewaan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Quran, di mana para ulama ya, Imam Syafi'i itu 60 kali hatam, siang hatam, malamnya hatam gitu ya. Imam Abu Hanifah juga sama, minimal mereka itu kan satu hari itu 10 juz. Nah, walaupun kita belum mampu seperti apa yang dilakukan para salafus salih, tetapi mudah-mudahan minimalnya ada peningkatan interaksi kita dengan Al-Quran, infak sedekah kita semakin meningkat, dan lain sebagainya. Intinya satu detik di bulan Ramadan jangan pernah disia-siakan. Kebaikan apapun semampu kita lakukan, supaya betul-betul kita meraup pahala yang melimpah di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah seperti yang saya sampaikan, untuk hari ini kita akan tadabbur salah satu surah Al-Quran ya, yaitu surah As-Saff ya. As-Saff, di sini ada surah As-Saff.
yang sudah disiapkannya ya. Nah, surah As-Saff ini saya bacakan dulu ya. Di ayat di ayat pertamanya. Nah, di sini surah As-Saff akan kita tadabburi ya, akan kita lihat tafsirnya sedikit demi sedikit akan kita buka. Mudah-mudahan semakin memahamkan kita ya dalam surah-surah yang kita baca dalam sholat kita, dalam tilawah kita, semakin memahamkan sehingga terasa gitu. Quran sebagai mukjizat itu terasa, seperti para sahabat ya, ketika membaca satu ayat itu sampai menangis gitu ya, saking merenunginya gitu. Mudah-mudahan kita pun bisa mengikuti ya apa yang dilakukan para salafus sholih. Betul-betul kita rasakan bahwa Quran sebagai mukjizat itu betul-betul gitu. Di antaranya adalah dengan mengkaji, mentadaburi ya surat yang kita baca. Nah, baiklah, kita awali dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Nah, ini ya surah As-Saff, ini juz ke-28. Nama lainnya itu ya, ada yang menyebutkan surah As-Saff ini surah Al-Hawariyin ya. Surah ini ada yang menyebut surah Al-Hawariyin karena ada salah satu di ayat di sana itu ya perkataan Nabi Isa ya kepada Al-Hawariyin. Kemudian surat ini juga adalah ada yang menyebutkan ulama itu surah Isa bin Maryam, surah Isa ibnu Maryam. Di antaranya adalah Tahir bin Ashur dalam tafsir beliau menyebutkannya seperti ini. Nah, ini surat ini termasuk Madaniyah. Madaniyah itu pokoknya yang surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ya. Nah, kita lihat di ayat pertama, sabbaha telah bertasbih ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, wahwal azizul hakim, dan dialah Allah al-aziz, maha gagah, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Jadi tasbih di sini ya, kita memahasucikan Allah dari segala macam kemusyrikan, maha suci Allah dari berbagai kekurangan ya, dari berbagai kekurangan. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa ada dua macam ya benda hidup di bumi itu ya, ada di langit bumi itu ada benda hidup, ada benda mati. Nah, di antaranya benda hidup itu seperti malaikat, kita ya manusia, jin, semuanya bertasbih. Nah, tetapi di sini juga disampaikan bahwa benda mati seperti batu, pohon ya, itu juga dalam ayat ini disampaikan bertasbih gitu ya. Jadi mari kita lihat bagaimana bertasbihnya ya benda mati gitu ya. Kan kadang kita tidak terbayang bagaimana bertasbihnya gitu ya. Padahal dalam surah Al-Isra ayat 44 dengan bahasa mereka gitu. Jadi benda mati juga bertasbih tetapi dengan bahasa mereka yang kita tidak memahaminya gitu. Hanya sebagian orang yang Allah kayak nabi-nabi nanti ya, misalkan Nabi Muhammad, Nabi Musa, bagaimana berinteraksi dengan benda mati gitu ya. Nah, ini dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa im min syai'in, tidaklah sesuatu pun yang ada di langit ya illa kecuali ya yusabbihu bihamdi, bertasbih memujinya, memuji Allah,
walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi la tafqahun, kalian tidak memahami tasbihahum, tasbih mereka. Nah, jadi sebetulnya makhluk hidup bertasbih ya dengan bahasa mereka masing-masing. Manusia bertasbih, hewan bertasbih dengan bahasanya, malaikat bertasbih dengan bahasanya. Nah, adapun benda mati, para ulama menyampaikan bahwa mereka itu melakukan tasbihud dalalah. Jadi tasbihud dalalah itu, ini pendapat salah satunya ya, bahwa ketika kita melihat gunung yang begitu takjub gitu ya, dengan yang tinggi gitu, kemudian kokoh gitu ya, maka ketika kita melihatnya ya sebagai manusia, kita akan mengucapkan subhanallah ya, subhanallah, maha suci Allah gitu ya. Nah, bahwa ini menunjukkan betapa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan sempurna ya, tanpa kekurangan gitu ya. Ini adalah tasbih ad-dalalah. Tetapi ini menurut sebagian ulama ini, benda hidup mah dia tasbihnya tasbihul maqal, tasbih dengan ucapan. Jadi kalau benda mati tasbihud dalalah, kalau benda hidup tasbihul maqal. Tetapi Imam Al-Qurtubi tidak sependapat. Imam Al-Qurtubi ya, penafsir, seorang mufassir, beliau tidak berpendapat bahwa menurut beliau ya enggak mungkin gitu ya dengan tasbih ad-dalalah, bahwa tetapi mereka tasbih seperti sama ya, tasbihul maqal, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita nggak bisa mampu memahami bagaimana tasbih mereka. Jadi intinya Imam Al-Qurtubi beliau lebih condong bahwasannya benda mati juga bisa bertasbih gitu ya. Hanya saja kita tidak tahu caranya gitu. Nah, hal ini dikuatkan di beberapa hadis ya. Misalnya Rasulullah pernah bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhudun, inilah gunung Uhud ya, jabalun, gunung, yuhibbuna wa nuhibbuh, gunung yang kami cintai dan ia pun mencintai kami. Jadi Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Nah, ini ya menunjukkan bahwa adanya rasa cinta pada gunung Uhud. Namun bagaimana hakikat cinta gunung Uhud itu, wallahu a'lam. Jadi ini ingin menunjukkan saja bahwa bukan dengan tasbih dilalah, tetapi dengan tasbih maqal. Misalnya lagi di sini disampaikan, sebentar ini ada yang masuk dulu. Misalnya kisah yang lainnya ya. Pada tahu kan gimana di zaman Nabi Musa, mereka itu kalau mandi bareng-bareng ya, laki-laki itu mandi bareng gininya, sehingga pada suatu hari oleh Allah kecuali Nabi Musa, beliau nggak mau gitu ya mandi bareng-bareng, sehingga pada suatu hari Allah perlihatkan mukjizatnya gitu ya, tidak seperti yang disangkakan mereka. Tapi nanti ini ada di ayat selanjutnya. Ini intinya kisah Nabi Musa ya, beliau mengejar batu yang batu itu berlari, kemudian oleh Nabi Musa dikejar ya, sambil berkata, Saubi ya hajar, ini pakaianku wahai batu gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa batu tersebut bisa diajak bicara oleh Nabi Musa gitu. Namun batu tersebut terus berjalan. Nah, jadi nanti ya ada di ayat selanjutnya gimana kisah tentang batu ini. Dalam hal ini hanya ingin menunjukkan bahwa bertasbihnya benda mati itu seperti apa, dan ternyata bisa berinteraksi gitu ya, berinteraksi dengan nabi diantaranya. Nah, sehingga tadi Imam Al-Qurtubi yang tidak setuju dengan tasbih dilalah ya, tapi beliau lebih setuju dengan tasbih, tetapi kita tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. Kisah lainnya gitu ya, tentang Nabi Muhammad SAW dengan sebatang kurma ya. Jadi
batang kurma nih yang ditinggalkan oleh Nabi, sehingga batang kurma itu menangis terisak-isak gitu ya. Sehingga tangisan tersebut didengar oleh para sahabat. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bagaimana interaksi Nabi Muhammad dengan batang kurma gitu ya. Kemudian juga ada sebuah batu di Mekah yang memberikan salam, menyalami gitu ya, menyalami Nabi Muhammad sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Nah, demikian juga ya para sahabat mendengar tasbih makan ya. Nah, itu. Pokoknya wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu. Intinya benda-benda mati itu jika Allah berkehendak mereka bisa bertasbih gitu ya, dengan cara yang Allah kehendaki, namun kita tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Nah, seperti itu. Nah, adapun tasbih itu sendiri ya. Tasbih itu sendiri adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib ya, dari segala perbuatannya. Pokoknya Allah itu maha sempurna ya, dengan segala sifatnya, dengan segala afalnya ya, perbuatannya. Pokoknya segala sesuatu dibangun di atas hikmah yang sempurna. Nah, ini bisa dilihat ya, tasbih itu sendiri kalau itu ya diambil dari kata as-sibahah ya, as-sibahah gitu, memahasucikan Allah. As-sibahah itu menyeberangkan, berenang gitu. Menyeberangkan dari apa? Dari pikiran kotor atau pikiran negatif tentang Allah. Jadi, kan asal dari tasbih itu menyeberangkan ya. Muru auladakum bisibahah warimaya, berenang kan, menyeberangkan. Nah, ini maksudnya memahasucikan Allah ya, menyeberangkan pikiran kita ya, jangan sampai gitu ya berpikir hal-hal yang kotor atau hal-hal yang negatif tentang Allah. Nah, itu diantara para ulama menyampaikannya seperti itu. Kemudian di sini ayat selanjutnya adalah wahwa, dan dialah Allah al-aziz. Allah itu maha bijaksana, al-hakim. Allah itu maha gagah ya, al-aziz maha gagah, al-hakim Allah itu maha bijaksana. Nah, al-hakim ini punya dua makna ya. Dzul hukmi, yaitu yang menjalankan hukumnya ya. Allah sangat berkuasa untuk menjalankan hukumnya. Dengan disifati sebagaimana di ayat lain ya, bahwa al-hakim itu adalah di surah Ar-Ra'du, la mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada yang bisa protes terhadap hukum Allah gitu. Jadi ketika kita membaca al-hakim itu, bayangkan bahwa Allah itu maha berkuasa dalam menjalankan hukumnya. Tidak ada yang bisa protes terhadap hukum Allah gitu ya. Nah, ini. Jadi Zul Hikmah itu punya hikmah gitu ya. Falillahil hikmah al-balighah. Dan bagi Allah itu hikmah yang tinggi. Jadi menunjukkan pokoknya tidak ada yang Allah ciptakan, tidak ada yang Allah takdirkan, kecuali ada hikmah di baliknya. Nah, ini terkadang kita suka masih itu ya, ya Allah kenapa begini amat gitu ya. Padahal itu adalah ada hikmah besar misalnya. Ada hikmah besar di balik itu. Ya Allah nih teuing-teuingeun abi teh diuji teh ya. Saya diuji dengan seperti ini gitu. Nah, padahal itu adalah Allah itu al-hakim, ada hikmah di balik semua yang terjadi pada diri kita. Sesuatu yang pahit, sesuatu yang menurut kita sangat menyedihkan, menurut kita sangat luar biasa gitu ya, menguji kita. Nah, itu adalah ada hikmah. Apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah ciptakan, segala sesuatu itu adalah ada hikmah di balik peristiwa apapun. Nah, jadi itulah Allah maha hakim ya. Kalau kita betul-betul mendalami dari al-hakim ini, kita akan bahagia ya. Misalkan dikasih apapun yang Allah kasih, ya Allah terima kasih, saya bersyukur, ada hikmah besar di baliknya gitu ya. Nyantai kan kita menghadapi hidup itu nggak riweuh gitunya. Nah, kemudian di sini juga bahwa al-aziz gitu ya. Nah, ketika al-aziz
digabungkan dengan kata Al-Hakim, maka bertambahlah kesempurnaannya ya. Keperkasaan Allah itu senantiasa disertai hikmah. Nah, kan berbeda dengan kita sebagai manusia. Ketika kita dikasih kekuatan, misalnya kita dikasih kegagahan, kekuasaan, terkadang tidak hikmah, tidak bijak gitu ya. Jadi tetapi sebaliknya, ada yang punya sifat bijak tapi tidak memiliki kekuasaan. Ada orang yang berkuasa tetapi tidak memiliki kebijaksanaan. Jadi sedangkan Allah, subhanallah, kalau Allah itu memang maha sempurna ya. Nah, sedangkan Allah di sini kedua-duanya gitu ya, sangat sempurna. Izzah ada, kekuatan ada, hikmah ada. Nah, di sini ya. Jadi Allah itu subhanallah hikmah dan izzah. Kita sebagai manusia ada yang dikasih kekuasaan tetapi tidak bijaksana, ada yang dikasih orangnya bijak tetapi tidak punya kekuasaan. Tetapi manakala begitu sempurnanya kita rasakan, Allah itu ya sudah Allah itu gagah gitu ya, punya kekuasaan ya, apapun terserah Allah, tetapi Allah memiliki kebijaksanaan. Nah, subhanallahnya ini harus kita betul-betul direnungkan gitu ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya adalah Allah di sini ya, ini hati-hati nih, khususnya kepada saya ya yang sering banyak ngomong gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian itu mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan gitu. Kabura maqtan, sungguh besar murka di sisi Allah ya. Al taqulu ma la taf'alun, jika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Ini ada asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzulnya, ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi ya, di sini bahwa Abdullah bin Salam ya. Kan Abdullah bin Salam kita tahu dulu itu beliau adalah Yahudi ya. Yahudi kemudian masuk Islam. Beliau berkata, nah ini ya asbabun nuzul ayat 1 sampai 3 nih. Di sini qa'adana ya nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ya, para sahabat Rasulullah, qa'adana, kami pernah duduk-duduk ya, fanatadzakaru ya, kami duduk-duduk ya, saling bermuzakarah ya, untuk orang mah diskusi lah di nu ieu mah nya mun aya nama, saling mengingatkan, saling berdiskusi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian fakulna, maka kami nanya ya sama Rasul. Kami tanya sama Rasul. Lau na'lamu ayyul a'mal ahabba ilallah la amilnahu. Gini ya. Seandainya saja kami tahu amalan apa yang paling Allah cintai gitu ya, pasti kami akan mengamalkannya. Jadi lagi duduk-duduk ya, lagi bermuzakarah, ada yang bertanya seperti itu. Seandainya saja kami tahu amalan yang paling Allah cintai, pasti kami akan melakukannya. Sehingga turunlah ayat ini. Nih, ini perintahnya ya. Hari udah turun mah teu dilaksanakeun. Hari tadi nya pas duduk-duduk nanya. Mun mah ya, kalau sekiranya ada amal yang terbaik ya menurut Allah, pasti kami akan mengamalkannya. Sehingga turunlah ayat ini. Nah, ini ya, yang 3 ayat ini. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini ya, jadi surah As-Saff ini turunnya sekaligus semuanya gitu ya. Turunnya sekaligus, kan biasanya ayat-ayat itu seperti surat Al-Alaq hanya 5 ayat dulu gitu. Apalagi Al-Baqarah itu turunnya banyak sekali ya peristiwa-peristiwanya. Jadi turunnya itu dicicil gitu ya. Nah, di antara surah yang lengkap turun itu adalah surah As-Saff.
Nah, hadis ini ya merupakan sebab nuzul ya, yang tadi ya para sahabat ingin tahu amalan yang paling Allah cintai ya, sehingga mereka akan mengamalkannya. Nah, ternyata amalan yang paling dicintai Allah itu ya dalam surah As-Saff ini adalah jihad. Nah, udah tahu jihad, mereka nggak mau gitu ya. Tadi mah lagi duduk-duduk nanya sama Rasul, ya Rasul gitu ya, seandainya ada amalan yang paling Allah cintai, kami akan pasti mengamalkannya gitu ya. Nah, setelah turun ternyata amal yang paling dicintai dalam surah As-Saff ini adalah jihad. Nah, gimana nih reaksi sahabat tadi ya? Sehingga Allah berfirman ya, ini nih yang menunjukkan amal yang paling Allah cintai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, mau nggak aku tunjukkan pada kalian, ala tijaratin, pada suatu perdagangan ya, subhanallah, Allah itu mengibaratkan seperti ini ya, tunjikum min azabin alim, perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Yaitu apa? Yaitu tu'minuna billah. Nah, ini amalan yang paling Allah cintai itu ini gitu, yang ditanya-tanyakan teh. Tu'minuna billah, iman pada Allah, wa rasulih, iman pada Rasul, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, berjihad di jalan Allah. Berjihad dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan jiwa kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini zalikum khair, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu gitu ya. Nah, ini jadi amal terbaik yang paling Allah cintai berdasarkan surah As-Saff itu ini ya, berjihad di jalan Allah dengan harta yang kita punya, dengan jiwa raga kita ya. Nah, seperti ini. Ternyata, nah, ketika ayat ini turun, mereka nggak mampu mengamalkan ayat ini, gitu. Nah, jadi tidak mampu, disuruh jihad dengan harta ya, dengan jiwa itu nggak mampu mereka. Sehingga turunlah ayat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kaburo maktan, sungguh besar kemurkaan ya, indallah, di sisi Allah. Besar murka Allah ya. Al taqulu ma la taf'alun, mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Nah, ini seperti itu ya. Nah, dari asbabun nuzul ayat tadi ya, tidak membatasi tafsir tersebut hanya pada sebab nuzulnya ya. Karena ini ya, asbabun nuzul itu pokoknya bisa diambil pelajaran itu bukan hanya dari lafadznya ya, tetapi dari maknanya. Al-ibaratu laisat bil alfad bal bil ma'ani. Pelajaran itu tidak berpatokan pada lafaz tetapi maknanya. Oleh karena itu para ulama ya, ketika memahami ayat ini, mereka memahami ayat ini lebih umum ya daripada yang disebutkan dalam asbabun nuzulnya. Sehingga Imam Al-Qurtubi ya menyebutkan tidak 3 penafsiran dalam ayat ini, bahwa yang pertama sesuai dengan asbabun nuzulnya, para sahabat berangan-angan ya, ingin tahu amalan apa yang Allah cintai. Nah, ternyata setelah diwajibkan jihad, maka sebagian dari mereka tidak mampu melaksanakannya. Oleh karena itu ada beberapa ayat yang turun ya, yang semakna ya dalam surah Muhammad, misalnya ini yang menguatkan tadi ya apa yang disampaikan oleh para sahabat. Nah, di sini auzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah fa idza unzilat surah muhkamatun wa dzukira fihal qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyyi alaihi minal maut fa aula lahum. Nah, ini semakna dengan ayat tadi ya. Dan orang-orang yang beriman berkata, seandainya saja diturunkan sebuah surat ya, mereka berangan-angan, seandainya saja turun nih sebuah surat. Maka ketika diturunkan surat ya, yang di dalamnya adalah perintah jihad,
maka engkau melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka ya, melihat ke arah engkau ya, seperti pandangan orang yang mau pingsan karena takut mati, maka celakalah bagi mereka itu. Nah ini, jadi ketika mereka menantang ya, ketika diturunkan malah mereka nggak mampu gitu ya. Nah ini ya ayat-ayat yang semaknanya banyak ya. Nah ini misalnya ayat selanjutnya tentang perintah berjihad sama ya. Nah mungkin untuk hari ini kita hanya beberapa ayat saja yang akan kita tadaburi ya, yang akan kita renungkan dari surah As-Saff ini. Di antaranya ini yang semakna dengan yang tadi ya. Alam taro, tidakkah kau perhatikan allazina qila lahum, orang-orang yang telah dikatakan kepada mereka ya, kufu aidiakum, tahan tangan kalian dari berperang. Nah nggak usah berperang ya, tahanlah tangan kalian dari berperang. Wa aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, keluarkan zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, nah ketika diwajibkan perang kepada mereka ya, benar-benar diwajibkan perang kepada mereka, idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillah au asyadda khasyah wa qalu rabbana lima katabat alainal qital laula akhartana ila ajarin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khair limanit taqwa wala tuzlamuna fatila. Nah jadi ini nih tadi semakna ya, semakna bahwa ketika betul-betul ya, ketika diwajibkan perang kepada mereka, tiba-tiba mereka itu takut ya, takut pada musuh gitu ya, sebagaimana takutnya kepada Allah. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan perang atas kami? Seandainya engkau tangguhkan saja ya perang ini beberapa waktu lagi. Katakan Muhammad, kata Allah ya, kesenangan dunia itu qalil, sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kalian tidak akan dizalimi sedikit pun ya nanti di akhirat. Nah jadi pokoknya surah As-Saff ini semakna ya dengan ayat-ayat tadi, semakna juga dengan kisah-kisah yang lari pada perang Uhud. Padahal mereka sudah berjanji sama Allah. Walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwallunnal adbar wa kana ahdullah mas'ula. Dan sungguh mereka itu sebelumnya berjanji sama Allah, mereka tidak akan berbalik mundur ya, sudah janji sama Allah. Nah tetapi mereka malah mundur, dan adalah perjanjian dengan Allah akan dipinta pertanggungjawabannya. Nah, ini jadi seperti ini ya ayat ini. Nah jadi ketika perang Uhud itu mereka sudah janji, nah ternyata sebagian dari mereka itu lari ya, lari. Maka Allah sampaikan, dan perjanjian Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Makna ayat ini adalah orang yang berkeinginan melakukan sesuatu tapi tidak melakukannya. Kan di antara kita juga suka seperti ini, misalnya pokoknya kalau punya uang pasti badai sedekah, misalnya mau sedekah. Ternyata pas udah punya uang tidak kunjung bersedekah gitu ya. Atau misalnya pokoknya kalau punya uang akan pergi haji. Ternyata pas udah punya uang malah pakai beli mobil misalkan, nggak berhaji. Nah itu ya, kita juga kan terkadang seperti itu ya. Nah yang kedua, ini kata Imam Al-Qurtubi ya, makna dari surah As-Saff yang tadi dibaca itu, yaitu orang yang menazarkan sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Jadi adapun yang nazar ini ada dua ya, nazar itu ada nazar mutlak. Nazar mutlak itu seperti orang yang menazar tadi ya, jika saya dapat gaji maka saya akan melakukan ini. Jadi perkataan seseorang pada bulan ini saya akan menghatamkan Quran misalnya. Jika ada orang yang bernazar mutlak seperti ini namun tidak melaksanakannya, maka Allah murka kepadanya. Kabura maqtan indallah ang taqulu ma la taf'alun gitu. Jadi hati-hati kalau kita bernazar ya. Kalau begini ya, pokoknya rek ngahatamkeun Quran misalnya bulan ieu teh. Pokoknya pami gaduh naik gaji misalnya.
akan memberikan seperti ini misalkan ini. Ketika tidak dilaksanakan maka kabura maqtan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Ada juga nazar muqayyad. Nazar yang ada syaratnya. Kalau tadi mah enggak ya. Misalnya ya Allah, misalnya pokoknya jika aku sembuh dari penyakit ini pasti aku akan bersedekah. Nah, jadi ini nazar muqayyad. Kalau tadi mah nazar mutlak ya. Nazar mutlak mah tadi jika saya dapat gaji saya akan melakukan ini gitu ya, tidak secara khusus misalkan akan menghatamkan Quran misalkan, jika tapi tidak dilaksanakan ini kabura maqtan. Tapi yang nazar muqayyad itu nazar yang ada syaratnya, syarat tertentu. Misalnya yang ini ya, ya Allah jika aku sembuh dari penyakit ini saya akan bersedekah. Atau misalnya ya Allah jika aku naik pangkat maka saya akan naik haji. Jadi ada syarat-syarat khususnya. Nah maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum nazar ini, apakah wajib ditunaikan atau tidak. Yang lebih tepat nazar ini adalah tetap harus ditunaikan. Jika tidak ditunaikan maka tercela ya, dan Allah murka kepadanya. Tetapi memang jangan, dalam kata para ulama kan kita itu jangan membiasakan bernazar ya. Itu seperti bakhil gitu nya, ka Allah teh meuni perhitungan gitu nya. Itu hukumnya makruh ketika kita bernazar itu. Pokoknya mah badai berbuat kebaikan mah berbuat aja kebaikan gitu ya, nggak usah bernazar seperti itu. Jadi misalnya berjanji ya akan memberikan sesuatu, maka ketika tidak memberikan ini tercela. Nah misalnya apalagi janji itu tidak ditunaikan ya, maka akan menimbulkan madorot bagi orang lain. Misalnya menjanjikan pekerjaan pada orang lain, misalnya wahai fulan berhentilah bekerja dari pekerjaanmu ini gitu ya, nanti saya akan memberikan kerjaan sama kamu gitu. Sampai dia keluar misalnya dari tempatnya itu ternyata nggak dikasih pekerjaan, sehingga kan ngasih mudorot sama orang tersebut. Maka wajib bagi orang tersebut menunaikan janjinya, dan ketika tidak menunaikan janjinya maka Allah murka. Nah itu termasuk juga ke kabura maqtan indallah. Pokoknya hati-hati ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang mengaku-ngaku udah melakukan amalan sesuatu padahal ia tidak pernah melakukan. Nah, misalnya ini ada seorang sahabat yang berjihad, dia berperang ya, ya sudah ngaku-ngaku udah bunuh si A si B gitu ya, padahal yang membunuhnya itu sahabat yang lain. Sehingga ada sahabat lain yang memberitahukan sama Nabi bahwa bukan orang tersebut yang membunuh itu tapi yang lainnya. Nah, kemudian Nabi tegur sama dengan ayat ini ya, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakan. Nah pokoknya berhati-hati, jangan mengaku-ngaku sesuatu ya yang tidak kita kerjakan. Misalkan saya udah membuka lawat di sini ya, kalau contohnya ya, saya udah buka dakwah di sana padahal bukan. Misalnya saya sudah memberikan sumbangan ini sumbangan itu padahal ia hanya menyalurkan sumbangan orang lain misalnya. Nah maka semua itu adalah perbuatan mengaku-ngaku sesuatu yang tidak ia kerjakan, adalah perbuatan tercela, dan itu termasuk salah satu jenis al-kadzab ya, kedustaan. Ini juga masuk pada konteks ini, konteks ayat ini. Yang keempat, merupakan teguran nih, khususnya para dai yang sering menyampaikan sesuatu padahal mereka tidak mengerjakan. Ini hati-hati ya, saya juga mohon ampun sama Allah. Kan kita misalnya terkadang menyampaikan sesuatu padahal kita tidak mengerjakan. Oleh karena itu ulama salaf ya, yaitu Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata bahwa beliau nih Ibrahim, saking beliau sangat hati-hatinya ya, Ibrahim An-Nakhai, salasun, ada 3 ayat ya, salasu ayatin, ada 3 ayat ya, manaatni, yang menghalangiku, an aqussa 'alan nas, untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Jadi dia nggak berani menyampaikan ilmu kepada manusia karena ada 3 ayat ini, dia takut. Yang pertama adalah atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun.
Atakmurunan nas, apakah gitu ya, tak muruna kamu memerintah anas kepada manusia bil biri kebaikan, watan sauna anfusakum, tapi kamu melupakan dirimu sendiri, wa antum taslunal kitab, padahal kamu paham kitab ya, afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir. Wa qauluhu an Syuaib, nah ini, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu wa qauluhu lima taquluna ma la taf'alun. Tiga ayat ini yang harus hati-hati gitu ya. Jadi ini apalagi Ibrahim An-Nakhai dia nggak berani gitu ya. Nah nanti juga di riwayat Bukhari Muslim, ini sahih ya riwayatnya, ini terakhir saja ya, udah terlalu siang. Nanti itu ini kehati-hatian. Nah kita misalnya di medsos ngasih apa kayak hikmah ya, kayak perintah-perintah, apalagi saya ya yang setiap hari itu mengajak dalam berdakwah, tetapi misalnya kita belum mampu melaksanakan perintah itu, ini harus hati-hati. Dalam salah satu hadisnya ya sahih, yuja'u birrajul, akan didatangkan seseorang ya, akan didatangkan seorang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fayulqa finnar, dia dilemparkan ke dalam neraka ya, nauzubillah ya, fatan daliku aqtabuhu finnar fayaduru kama yadurul himar birohah, dilemparkan ke neraka, ususnya terurai, ia pun berputar sebagaimana keledai yang berputar di penggilingan gandum ya, muter. Lalu para penghuni neraka pun mengelilinginya. Nah ini disatukannya dengan para penghuni neraka ya. Faya jatami'u ahlun nar, dikelilingi oleh para ahli neraka. Fayakuluna, mereka bertanya, ahli neraka bertanya, ai fulanu ma sya'nuka, hei fulan, kenapa engkau di sini? Kenapa engkau di neraka ya? Masya nuka. Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah dulu kamu itu memerintahkan kepada hal baik kepada kami, dan kamu juga melarang kemunkaran kepada kami? Qala, dia jawab, kuntu, benar, aku dulu ya memerintahkan, amurukum bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wala atihi ya, benar gitu ya, aku menyuruh pada yang ma'ruf namun aku tidak melakukannya. Wa anhakum anil munkar, dan aku pun menyuruh ya, melarang kalian untuk berbuat kemungkaran. Wa atihi, tapi aku melakukannya. Nah ini seperti ini. Nah ini adalah peringatan bagi para dai gitu ya. Pokoknya kita yang grup ini yang berazam untuk amar ma'ruf nahi munkar ya, menyuruh kepada kebaikan dan keburukan. Baik misalnya kita di medsos ya, sering kita menjadi penyeru kepada kebaikan. Ini harus hati-hati, kita pun harus memperbaiki diri ya. Jika belum mampu melaksanakan, maka banyak istighfar sama Allah, banyak mohon ampun sama Allah. Tetapi harus bertekad juga mau melaksanakan apa yang disampaikan. Jika tidak, maka ini akan berbahaya bagi dirinya. Sebagaimana ini terakhir ya, seorang penyair, ini ya, jangan engkau larang dari suatu akhlak sedangkan engkau melakukan yang semisalnya. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Jangan engkau larang suatu akhlak sedangkan engkau melakukannya ya. Nah ini, mithlahu arun alaik idza fa'alta azimu. Nah jadi sungguh aib azim, aib yang besar jika engkau melakukan hal itu. Jangan begini tapi kita melakukannya. Jadi sungguh aneh ya jika ada orang yang mengajak kebaikan sedangkan ia sendiri tidak melaksanakan, seperti ya orang yang mengajak jihad, hayo jihad, namun ia sendiri nggak mau jihad. Intinya ayat ini merupakan peringatan bagi kita ya, apalagi saya khususnya para dai, orang-orang yang kita suka mengajak kebaikan, baik dunia ya maupun akhirat, baik di dunia nyata maupun di medsos ya, kita share misalnya, ternyata kita melanggar semua ajakan tersebut, maka kita akan terkena dengan ayat ini, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan itu tapi kamu tidak mengerjakannya? Nah seperti itu,
Mungkin untuk hari ini ya hanya 3 ayat, itu masih banyak ayatnya. Kalau terserah ya, kalau besok mau dilanjut atau dengan tema baru takut bosen misalkan ya. Pokoknya saya semampu ya, kita ingin sebetulnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tujuan kita hanya ingin menjadi ummatun, ingin menjadi umat terbaik yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, melarang kepada keburukan. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kehilafan kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas materi tadabbur Quran surah As-Saff pada hari ini. Mungkin dilanjut saja besok ya Bunda. Yang lain setuju? Mau dilanjut atau takut bosan nih? Kalau dilanjut enggak apa-apa. Setuju Bun, dilanjut aja. Ini Kalau dilanjut belum tuntas, surat iya. Bunda. Tuntaskan dulu Ya. Bun. Baiklah. Siap. Ya. Baiklah Bunda-Bunda dan Bapak Ibu semua, dengan demikian marilah bersama-sama kita tutup acara pengajian kita pada hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, ada Bunda Reni, right hand. Silakan Bunda. Ada yang mau disampaikan?